Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Ada yang nggak sekolah sekarang? Siapa? Farel. Kemana Farel? Sok, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dapak pimpin doanya, Dapak. Sebelum belajar doa dimulai. Ya udah, sekarang udah berdoanya. Kita sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu ya. Sok semuanya berdiri. Kalian ikuti lagu yang ada di depan. Oh, berdiri. Indonesia. Semuanya duduk kembali. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang coding dan AI. Ada yang tahu nggak? Coding apa? AI apa? AI pernah dengar AI? Apa itu? Apa yang terlintas di mana kalian ketika mendengar kata AI? Robot. Apa? Tahu segalanya. Terus apa lagi? Pengetahuan. Terus apa lagi? Ada lagi? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita akan menjelaskan konsep tentang berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Nanti kita akan bahas di pembelajaran ya. Kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional atau yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kata-katanya itu mungkin rada agak tinggi ya. Kalian belum pernah mendengar atau udah pernah mendengar? Belum. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Komputasional. Kalian kepikiran apa kalau mendengar kata itu? Komputasional. Komputer. Kita harus berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kita harus bisa berpikir seperti layaknya komputer. Siapa yang pernah menjalankan komputer di sini? Udah? Waktu kelas 5 kita kan AMBK ya? Tapi itu kalian apa? Tugasnya mengisi pertanyaan. Nah, itu di komputer itu kenapa ada layar itu? Karena kita memberikan instruksi atau perintah.
sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, ini gambar apa? Gojek. Siapa yang pernah pesan Gojek? Kalau pesan Gojek pakai apa? Pakai HP. HP pakai apa? Pakai aplikasi. Namanya apa? Aplikasi Gojek. Itu salah satu cara berpikir komputasional. Kalau kita nggak tahu Grab, nggak tahu Gojek, nggak tahu HP, nggak tahu aplikasi Gojek, kita bisa pesan ini nggak? Enggak. Tadi komputer pengetahuan. Nah, AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah otak pintar buatan yang dipasang di komputer atau robot. AI bisa belajar sendiri, berpikir, membantu manusia seperti otak manusia, tapi dibuat oleh manusia. Selain di komputer, AI ada di HP. Contohnya apa? Yang Meta AI. Oh, pernah menggunakan Meta AI. Terus apa lagi yang kalian gunakan di HP tentang berhubungan? Cici. Oh, gaming. Terus apa lagi? Google Gemini AI pernah? Oh, yang ada AI-nya itu termasuk. Permainan juga itu termasuk ya. Soalnya itu bisa membantu manusia dan mempermudah ya. AI adalah otak pintar buatan yang dipasang di komputer atau robot atau HP juga. AI bisa belajar sendiri, berpikir, dan membantu manusia. Contohnya, robot yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan ada nggak? Di HP yang bisa kita ngobrol? Apa namanya? Oh, Cici. Pengertian dan manfaatnya, kita bisa berpikir komputasi adalah cara berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah, menganalisis dan merancang solusi berupa algoritma. Manfaatnya antara lain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas kerjasama dan meningkatkan percaya diri. Jadi kita juga bisa berpikir seperti komputer, ya? Aku adalah robot. Nah, ada 4 cara metode berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Coba ditulis dulu yang 4 ini. Dekomposisi, 1 dekomposisi, yuk ditulis dulu. Ya, cara berpikir 4 metode berpikir komputasional. Coba kalian tulis. 4 metode berpikir komputasional. Jadi kita akan belajar tentang coding dan AI. 4 metode berpikir komputasional. Empat metode berpikir komputasional. Udah? Jadi ada 4 ya. Yang pertama dekomposisi. Yang ini udah? Lanjut, yang pertama itu dekomposisi ya. Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Jadi 4 cara berpikir komputasional. Ada 4. Itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Jadi diulas kembali dalam coding dan AI ini, dalam mata pelajaran coding dan AI ini. Udah?
Nah, yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks. Oh ya, boleh. Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan kita akan membersihkan kelas nih. Kelas itu kan besar. Bisa nggak dikerjakan dengan satu orang? Bisa. Bisa, cuman capek ya. Kita akan kerja lebih berat lagi. Tenaga kita yang dikeluarkan akan lebih tinggi lagi. Makanya kita akan membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Misalkan yang pertama nih, kelompok 1 nih menyapu lantai. Yang kedua mengepel lantai. Yang terakhir membersihkan debu. Ini salah satu contoh dekomposisi. Yang contoh yang kedua adalah misalkan kalian pernah ulang tahun? Dirayakan nggak ulang tahunnya? Ada yang pernah dirayakan? Atau ada yang pernah ikut ulang tahun teman yang dirayakan? Pernah. Itu kalau kita bikin acara ulang tahun, yang pertama yang harus dipikirkan apa? Misalkan kita nih ingin menyelenggarakan pesta ulang tahun, yang pertama kita mempersiapkan tempat, dekorasi ya, kan harus mendekor. Yang kedua, memberi bolu, ya, memberi bolu. Ketiga, makanan. Kita kan menyediakan makanan untuk tamu nggak? Iya, kita harus menyediakan makanan bagi tamu. Yang keempat, hadiah atau apa ya, acara hadiah. Jadi itu dibagi-bagi. Misalkan acara ulang tahun dibagi-bagi lagi menjadi hal-hal yang terkecil. Misalnya memberi kado, memberi bolu, memberi makanan, mendekorasi ruangan. Jadi itu cara berpikir komputasional dengan dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Misalkan mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, menyiapkan buku untuk sekolah yang mengikuti jadwal pelajaran. Nah, kalian udah punya kan jadwal pelajaran? Hari Senin jadwal PKN Indonesia Matematika, Selasa dan seterusnya. Yang dimasukin ke tas sesuai dengan apa yang tercantum di jadwal. Itu namanya pengenalan pola. Jadi tiap Senin bukunya sama nggak tiap minggu? Sama. Minggu pertama jadwal hari Senin sama minggu kedua jadwal hari Senin sama bukunya? Sama. Yang dibawa ke sekolah itu sama. Itu pengenalan pola. Nanti kita akan melakukan permainan ya. Abstraksi yaitu fokus pada hal yang penting saja. Jadi ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Kita tuh yang nulis tugas, ini pensil terbuat dari apa ya? Pernah nggak berpikir seperti itu? Berpikir di luar dari tugas kita. Pernahnya, berarti pikiran kalian melayang-layang waktu mengerjakan tugas, tidak fokus. Nah, abstraksi itu adalah fokus pada hal yang dikerjakan ya, yang penting saja, yang tidak penting dihinakan saja ya, dicuekin saja. Yang selanjutnya adalah algoritma. Nah, ini rada panjang karena algoritma itu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian pernah memasak mie kan? Tahu cara-caranya masak mie? Ya, yang pertama, misalkan langkah-langkahnya membuat mie rebus. 1, didihkan air dulu. Ada yang membuka mie dulu? Didihkan air dulu. Jadi kan kalau kita buka mie dulu nanti kebanyakan ya rada lihat lama ting dibuka makan. Didihkan air dulu. Udah air mendidih langsung masukkan mie. Ya. Sambil memasak mie kita masukkan bumbu dulu. Bumbu. Setelah mie masak langsung mie siap disajikan. Ada yang mie dulu langsung bumbu? Ya nggak apa-apa, tapi lebih baik bumbu dulu ya. Ya udah bumbu dimasukkan langsung mie kalau udah matang. Nah, ini cara berpikir algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, ada lagi yang kedua, contoh memasak nasi goreng. Pernah lihat tukang nasi goreng? Atau kalian sendiri pernah masak nasi goreng? Ya, caranya gimana? Tuh, kan ada langkah-langkahnya itu ya.
Yang pertama, kita berpikir dekomposisi. Komposisi itu kalau di wadah mie sok ayahnya komposisi. Misalnya bumbunya dari bahan apa saja. Nah, ini dekomposisi dalam membuat nasi goreng ada 4. Yang pertama, kita harus punya alat dulu. Kalau pengen nasi goreng nggak punya katel, masak pakai apa? Masak pakai apa? Pakai piring, nggak bisa, pecah. Nah, kalau kita membuat nasi goreng, yang pertama alat dulu. Yang kedua bahan-bahannya, seperti telur, minyak, nasi, terus bumbu. Bumbu apa aja bumbu? Kecap, saus, masako. Langkah-langkahnya ya, kita masuk ke alat dulu ya. Alat, nah ini seperti yang kalian lihat ada Astagfirullah, ini bukan siapa yang bilang kata. Ini adalah spatula, kalau bahasa Sundanya susu. Nah ini ini nggak ada kata ya. Di sini nggak ada kata. Lanjut, udah alat, kita masuk ke bahan. Bahannya ada dan bisa kalian tambahin yang lain supaya enak lah. Ini bahan. Yang selanjutnya adalah bumbu. Bumbu ada kecap. Urutan ya. Memasak nasi goreng. Mudah kan? Jadi kita tahulah bagaimana caranya membuat masakan atau sesuatu. Udah bisa kan? Langkah-langkahnya seperti apa udah tahu. Nah, tugasnya adalah bagaimana Amel jika Amel membuat jus dan sampai menyajikan jus alpukat. Tulis per kelompok, bikin 1 lembar, buat 1 lembar. Sini. Sok, coba diskusikan bagaimana yang pertama membuat alpukat. Yang ketiga, yang kedua bagaimana mencuci pakaian. Yang pertama beli alpukat atau ngambil. Astagfirullah, kayak maling. Beli alpukat bon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lewi akan menyampaikan cara membuat jus alpukat dan mencuci pakaian. Kelompok kami adalah Syafrila, Zakira, Kela, Aisyah. Tugas sabun sisi baju atau meternya di dalam tempat yang disediakan untuk sabun. Tujuan untuk waktu mencuci agar baju bisa Silakan nyalakan mesin cuci dan tunggu sampai selesai. Kemudian setelah dicuci, keluarkan baju yang telah bersih. 10 keringkan baju atau nyemur baju. Setrika baju dan merapikan baju ke dalam lemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko udah gede banget, 11 Ya. tahun. Bukannya kamu udah 5 tahun ya? Banget. Jadi saya dapat disimpulkan apa kegunaan dari AI itu sendiri. Ada yang tahu? Membantu manusia. Terus ada lagi?
Kalian pernah nggak kalau waktu di perjalanan nggak tahu cetak, kalian membuka apa di HP? Google Maps. Nah, itu juga merupakan salah satu dari bentuk AI ya. Jadi kita bisa mengetahui jalan atau jalur yang paling cepat. Ya, misalkan nih kalian dari rumah nih, Rumahnya gede banget. ada beberapa jalan. Misalkan ada jalan A, B, dan C. Misal kalian bingung mana jalan yang paling cepat, berarti kalian tinggal membuka HP dan menggunakan Google Maps. Mana yang paling cepat? Jalan tengah lurus. Jalur mana? Coba. Yang paling cepat itu adalah jalur yang lurus. Bagaimana jika kalian akan turun di tempat ini? Kiri. Oke, dapat turun kanan. Nah, coba baca. Wah, ya. Pertanyaannya identifikasilah. Apakah dia berpikir komputasi dengan menggunakan ojek online dalam menyelesaikan masalah? Iya. Iya. Alasannya apa? Dia bisa berpikir komputasional. Karena memesan ojek online. Jadi bagaimana kalau dia nggak punya HP, nggak punya Gmail itu gimana? Jalan kaki, pasti ya. Kecepatan jalan kaki apa pakai ojek online? Nah, jadi kita bisa mempermudah sesuatu, mempermudah urusan kita dengan menggunakan AI atau aplikasi ya. Nah, jika langkah-langkahnya gimana kalau yang pengen memesan ojek online? Nomor 3 nih, identifikasi tahapan yang dilakukan oleh dia. Yang pertama apa dulu? Buka HP, benar. Terus masuk aplikasi. Terus memesan ojek online. Iya, benar. Nah, ini ada kalian induk ayam ini lagi kehilangan anaknya, ya. Bingung ini labirinnya banyak sekali jalan. Coba kalian isi ini labirin ini satu orang satu, oke. Coba kalian cari jalan yang paling cepat, ya. Cara yang paling cepat agar induk ayam ini menemukan anaknya. Coba ya. Ini terlalu gampang ya. Kita akan kasih soal yang paling sulit. Yang mau ke depan siapa? Boleh dapat. Coba gambarin dari ibu saya ke anak ayam. Nanti soalnya diganti ya, ini mau beri teing, ini terlalu gampang. Ada lagi yang mau nyoba tapi jangan yang lalu. So, ini banyak jalan ya. Jangan cuma satu aja. Harusnya bapak teh bikin 3 jalan ya harusnya. Ada lagi ya yang mau nyoba? Jalan yang kedua dan ketiga. Bebas, semua bebas. Sok deh di sini. Selain jalan ini ada jalannya. Misalkan di sini ada tanah longsor, kan nggak bisa di sini. So, Demi. Sapil.
Boleh, bebas ini mau bebas. Kalian cari jalan yang lain. Misalkan ini ada longsor. Coba jalannya kemana? Bebas ini mau yang lama atau yang cepat boleh. Asal ada jalan yang lain aja. Sok Dedi jangan tuduh. Langsung aja. Nggak apa-apa. Langsung aja. Dan tinggal narik garis. Jadi jangan yang itu, harusnya jangan yang itu ya. Cari jalan yang kedua dan ketiga. Oh nggak ada lagi ya? Oh iya nggak ada, emang nggak ada, nggak ada. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Ini semuanya belum ada ya. Nah, Bapak punya ini ya. Punya apa? Kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Apa? Lebah. Bahasa Inggrisnya apa? Coba si lebah ini pengen pergi ke huruf A. Caranya gimana? Ini ada opsi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Siapa yang mau coba dulu? Misalkan langkah pertama, langkahnya. Siapa yang mau coba? Pertama ke mana dulu? Satu orang dulu. Acungkan tangan. Satu orang dulu. Kemana? Seperti ini ya. Berarti ini ya. Ke atas berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Terus kemana lagi? Ke kiri. Berapa kali? 1, 2, 3. Udah? Yang kedua, siapa lagi? Salah. Paujan salah. Kita hapus lagi. Kita kembalikan lagi. Yang ketiga, oleh siapa tadi? Alia. Asli ke kiri 2 kali. 1, 2. Ke atas 3 kali. 1. Ke kiri 1 kali. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu orangnya udah semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Salah ini. Ada lagi yang bisa salah. Siapa lagi? Abida. Kemana? Kanan. Ke atas ke kiri. Kiri berapa kali? Kalau stopnya berhenti, nggak bisa pakai stop. Arah doang ini mah. 2. Terus? Udah. Coba ya. Ke kiri 3 kali, ke atas 2 kali. Ada dulu. Siap? Oke, belum muncul. Salah juga. Masih salah. Coba, Ali. Semua Asli. Kanan 3 kali.
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah. Kanan 3 kali, bawah 3 kali. Siap. Masih ada yang coba. Apa? Yang belum? Ada yang salah. Kiri Pak. Kiri? Hah? Kiri 1 kali. Atas? 1, 2, 3. Terus? Badannya ini kanan 1 kali. Udah. Atas 1, 2, 3. Oke, kita akan buktikan ya. Kiri 1 kali. 1. Kiri. Atas 3 kali. Kanan 1 kali. Atas 3 kali. 1. Kita akan buktikan ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Kita memasukkan kode-kode ini. Kita memasukkan kode-kode ini pada permainan. Lanjut kita menjalankan permainan yang menjalankan. Yang itu salah satu contoh dari coding dan AI ya. Dengan hari ini cukup bisa dilakukan sampai hari ini. Selanjutnya kalian belajar lagi di rumah, memperdalam lagi apa itu AI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.